Saya dulu juga pernah berada pada zona ini. Tapi orang yang beli tanpa tahu apa-apa yang dibeli, itulah yang sebenarnya judi. Dan yang ada di zona kedua atau zona fear dan frustrasi adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka tidak mampu dan belum memiliki keahlian menjadi trader atau investor. Halo investor dan tradership. Di video yang kali ini saya akan membahas tentang 5 zona trader atau investor di Bursa Efek Indonesia. 5 zona ini kalau dalam angka Romawi tulisannya adalah V. Hal ini merupakan singkatan daripada victory atau menang. Jadi dalam hal ini kalau Anda bisa melakukan 5 zona ini, Anda bisa menjadi trader atau investor pemenang di Bursa Efek Indonesia. V-Zone ini merupakan 5 tahapan psikologi dan pemahaman seorang trader atau investor saat melakukan transaksi beli dan jual saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, apa saja itu V-Zone? Mari kita kupas di video yang kali ini agar Anda bisa meraih victory sebagai seorang trader atau investor. Ada 5 tahapan psikologi dan pemahaman atau V-Zone seorang trader atau investor. Yang pertama adalah zona antusias. Trader atau investor di zona antusias biasanya adalah seorang newbie atau pemula di saham atau kripto. Mereka tertarik investasi di saham atau kripto karena membaca artikel dan berita dari koran, majalah, sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok yang menunjukkan dengan menjadi trader atau investor bisa membuat orang menjadi cepat kaya dalam waktu singkat. Biasanya trader atau investor ini lahir saat pasar saham atau kripto sedang dalam keadaan bullish atau naik. Saat awal mereka bertransaksi, karena market dalam keadaan bullish, mereka mendapatkan profit. Sehingga mereka masuk dalam zona antusias dan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi kalau bisa dapat uang dan kaya dalam waktu cepat di dunia saham atau kripto. Mereka yakin akan menjadi trader atau investor saham atau kripto yang sukses. Mereka biasanya melakukan transaksi berdasarkan rekomendasi dari teman, influencer atau broker. Ada juga yang melakukan transaksi berdasarkan feeling, yaitu saat melihat running trade saham atau kripto pada aplikasi online dan saat itu ada saham atau koin yang sering muncul di layar dan bergerak naik. Dan hal itu membuat mereka merasa mendapatkan feeling tentang saham atau koin tersebut. Apalagi jika sebelumnya mendengar rumor atau rekomendasi di mana membuat mereka takut ketinggalan kereta atau fear of missing out atau FOMO. Emosi yang terlihat dari mereka yang berada di zona antusias adalah serakah atau greedy dan juga takut atau fear yang berlebihan. Biasanya trader atau investor di zona antusias mengawali dengan modal kecil dan saat melakukan transaksi seringkali ambil untung kecil karena ingin segera cuan dan takut rugi. Seiring dengan keuntungan yang mereka peroleh, kepercayaan diri mereka meningkat dan mulai memasukkan modal yang lebih besar. Bahkan ada yang berani ambil leverage, T plus atau margin. Dan bahkan ada juga yang ambil pinjol atau ambil utang kartu kredit untuk beli saham atau koin. Mereka nggak sadar bahwa mereka profit bukan karena keahlian mereka, tetapi sebenarnya lebih karena faktor keberuntungan atau luck karena kondisi market yang sedang bullish. Zona yang kedua adalah zona fear dan frustrasi. Zona ini terjadi saat kondisi pasar saham atau kripto berubah kondisi dari bullish menjadi bearish. Hal ini membuat investor atau trader newbie nyangkut di harga puncak. Saat di awal fase harga saham atau koin turun, banyak dari mereka yang justru menambah muatan karena merasa mendapat harga diskon. Saat harga turun lebih dalam, mereka mulai masuk
dalam zona fear. Mereka mulai berharap-harap cemas. Tetapi bukannya mereka melakukan cut loss, mereka justru melakukan averaging down. Bahkan saat kehabisan modal, ada yang berani mengambil dana utang seperti pinjol atau kartu kredit karena mereka yakin harga akan balik ke atas. Apalagi saat itu mereka mendengar banyak rumor atau berita positif yang biasanya sengaja dihembuskan oleh market maker atau bandar agar mereka bisa melakukan distribusi. Hal ini membuat posisi mereka yang terlanjur loss menjadi semakin menumpuk kerugiannya. Dan harga terus meluncur turun. Hal ini membuat para newbie kehilangan modal sampai puluhan persen. Bahkan mereka yang mengambil leverage atau margin akan terkena yang namanya margin call. Dan hal inilah yang membuat mereka masuk ke zona frustrasi. Dan yang ada di zona kedua atau zona fear dan frustrasi adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka tidak mampu dan belum memiliki keahlian menjadi trader atau investor. Mereka seringkali menyalahkan kondisi market, melakukan sumpah serampah di forum-forum, di sosial media, menyalahkan influencer, broker, bandar, market maker atas kerugian yang dialami mereka. Pokoknya semuanya salah kecuali diri mereka. Bahkan orang-orang yang egonya besar dan tidak mau belajar akhirnya mengatakan bahwa saham atau kripto itu judi. Padahal sebenarnya bukan saham atau kriptonya yang judi. Tapi orang yang beli tanpa tahu apa-apa yang dibeli, itulah yang sebenarnya judi. Kamu termasuk golongan itu bukan? Mereka tidak sadar kalau mereka tidak mampu dan tidak mau belajar dari kesalahannya. Mereka tidak menyadari kalau kerugian mereka karena mereka tidak memiliki pengetahuan mengapa harga saham atau kripto naik atau turun. Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami faktor-faktor penggerak harga saham atau kripto seperti analisa makroekonomi, analisa fundamental, analisa teknikal, analisa bandarmologi dan lain-lain. Itulah sebabnya lebih dari 80% newbie yang berada di zona fear dan frustrasi menyerah, gagal, dan bahkan kapok berinvestasi saham atau kripto. Saya dulu juga pernah berada pada zona ini. Berada pada zona fear dan frustrasi. Saya sempat mengalami rugi sebesar 1 Mercedes-Benz E-Class seharga hampir 1 miliar rupiah saat tahun 2000-an. Perasaan saya saat itu benar-benar down, frustrasi, karena saya kehilangan uang yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun dengan kerja keras, keringat, dan tetesan air mata. Saat itu saya susah tidur. Saya malas makan, malas gerak, dan bawaan saya hanya merenung dan gampang sekali marah. Saya saat itu jadi orang yang sangat sensitif. Hari-hari saya habiskan dengan penyesalan dan berandai-andai. Saya juga jadi malas kerja dan membuat penghasilan dari pekerjaan saya akhirnya juga jadi turun. Di tengah rasa frustrasi, saya berusaha untuk bangkit. Dan saat itu ada teman yang menyarankan saya untuk membaca sebuah buku yang berjudul Failing Forward. Cara mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Di buku ini saya belajar bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari kegagalan kita bisa belajar banyak. Orang sukses justru mengalami kegagalan jauh lebih banyak daripada orang gagal. Dan dari kegagalan itulah orang sukses belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan belajar untuk mengasah kemampuannya. Orang sukses menggunakan kegagalan itu menjadi batu lompatan untuk meraih kesuksesan. Bagi Anda yang saat ini mengalami kerugian dan merasa gagal untuk menjadi trader atau investor saham atau kripto, bukan berarti Anda harus menyerah dan kapok untuk melakukan investasi saham atau kripto. Tapi justru waktunya Anda untuk melakukan evaluasi dan belajar agar bisa menjadi investor atau trader saham atau kripto yang sukses ke depannya. Jadi bagi Anda
yang saat ini berada di zona fear dan frustrasi dan merasa gagal dan kapok berinvestasi, saya menyarankan Anda untuk membaca buku ini sebelum Anda menyerah dan kapok. Bagi Anda yang ingin memiliki buku Failing Forward, Anda bisa klik link di deskripsi. Zona yang ketiga adalah zona back to school. Mereka yang mampu bertahan dan berhasil melewati zona fear dan frustrasi menyadari bahwa mereka mengalami kerugian karena mereka sadar kalau mereka belum memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan investasi atau trading saham atau kripto. Mereka tahu kalau pengetahuan itu penting dalam trading dan investasi saham atau kripto. Mereka mulai membaca buku-buku tentang saham atau kripto, melihat video YouTube tentang saham atau kripto. Mereka bahkan ada yang mencari mentor dan mengikuti kursus tentang saham atau kripto untuk menimba pengetahuan dan mengasah kemampuan dalam melakukan investasi dan trading di saham atau kripto. Mereka belajar dari berbagai referensi yang ada bahwa trading tidak bisa diprediksi dengan satu analisa atau satu metode saja. Selanjutnya, mereka belajar mengenai kombinasi yang ideal dari masing-masing analisa atau metode dan mulai membuat strategi yang cocok dan sesuai untuk diri mereka. Jika mereka terus mau untuk belajar, akan membuat pengetahuan dan kemampuan mereka makin bertambah sehingga mereka bisa masuk pada zona yang keempat. Nah, apa itu zona yang keempat? Zona keempat adalah zona junior trader atau junior investor. Di zona ini, pelajaran yang mereka peroleh dari zona back to school, mereka praktekkan dan mereka aplikasikan sehingga mereka memiliki jam terbang. Sehingga membuat trader atau investor tersebut paham jika pergerakan harga saham atau Bitcoin bisa diprediksi dengan indikator makroekonomi, analisa fundamental, analisa teknikal, analisa market maker atau bandarmologi, dan analisa-analisa yang lain. Di zona ini, junior trader atau junior investor mulai memahami tren pasar. Mereka mulai berani untuk melakukan cut loss, menaikkan stop loss, melakukan averaging down, melakukan averaging up, melakukan bottom fishing, buy on breakout, dan berbagai metode lain sesuai dengan karakter trader atau investor tersebut. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Cara Trading Sederhana yang Efektif untuk Pemula. Atau Anda juga bisa melihat video saya berjudul Beli Saham Harga Tinggi Selera Pemberani. Mereka juga memahami tentang laporan keuangan sehingga mereka bisa menilai valuasi saham, kesehatan perusahaan, dan berbagai faktor fundamental yang lain. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Mengapa Investor Harus Membaca Laporan Keuangan. Atau Anda juga bisa mendengar video Cara Memilih Saham Murah Calon Baker. Mereka juga memahami tentang makroekonomi, rotasi sektor, analisa foreign flow, analisa news dan rumor, dan berbagai analisa-analisa yang lain. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Kapan Saat Yang Tepat Membeli Saham. Mereka juga mulai paham tentang money management atau pengelolaan keuangan dan manajemen risiko yang membentuk sikap trader atau investor untuk lebih konsisten pada trading plan. Di fase junior trader atau junior investor, mereka lebih bisa mengendalikan emosi karena sudah memiliki banyak pengalaman dan referensi lewat buku psikologi trading. Jadi, jika mereka mengalami stop loss, kemarahan lebih bisa dikendalikan karena tahu tidak ada orang yang bisa memprediksi pergerakan market. Sebagian dari mereka mau untuk mulai berbagi dan memberikan petunjuk untuk trader atau investor pemula dan membuat para pemula bimbingannya mengikuti trading plan yang mereka buat. Dengan bertambahnya pengetahuan dan kemampuan akan membuat trader dan investor mulai mempunyai trading system dan masuk ke zona yang kelima. Apa itu zona yang kelima? Zona kelima adalah zona professional trader atau professional investor. Professional trader atau investor sudah memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dalam bertransaksi saham atau kripto dan memiliki target yang ingin dicapai serta mampu membuat strategi dan trading plan untuk meraihnya. Professional trader atau investor punya sistem dan tidak bergantung
pada teori-teori, rumor, news, dan rekomendasi orang lain kecuali sejalan dengan sistem yang mereka pegang. Mereka sudah memahami tentang cara membuat portofolio saham atau kripto dan melakukan evaluasi portofolio saham atau kripto serta melakukan rotasi sektor di saat yang tepat. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Cara Mudah Menata Portofolio Saham dan video yang lain berjudul Evaluasi Portofolio Saham. Beberapa profesional trader atau profesional investor menjadikan trading atau investasi sebagai profesi mereka. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan trading for a living. Artinya mereka menjalankan trading atau investasi dengan profesional untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Mereka yang berada di zona kelima ini cenderung memasang profit yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Misalnya untuk pendidikan anak, liburan, atau berdonasi. Uang sudah bukan lagi menjadi sebuah masalah buat mereka. Pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman membentuk mereka menjadi lebih bijak untuk menyikapi uang yang diperlukan dan dimiliki. Hanya sedikit sekali trader dan investor yang mampu mencapai zona profesional trader atau profesional investor karena proses yang dilalui tidak mudah. Perlu waktu, perlu pengorbanan, dan tentunya perlu kemampuan untuk melakukan analisa dan menyusun strategi. Nah, saat ini kamu sudah ada di zona yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika saat ini Anda masih berada pada zona antusias serta zona fear dan frustrasi, ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti. Yang pertama, hanya gunakan uang dingin atau uang yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk melakukan investasi. Dan jangan berutang untuk melakukan investasi saham atau kripto. Hal ini penting agar saat Anda mengalami potensial loss atau kerugian tidak mengganggu emosi dan mental Anda serta kehidupan keluarga Anda. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul 5 pos keuangan membuat kamu bisa kaya dan makmur. Yang kedua, belajar analisis pasar untuk menentukan strategi. Apakah market dalam kondisi bullish atau bearish? Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video saya berjudul Identifikasi Awal Bullish Bearish Saham. Yang ketiga, mengamati perkembangan ekonomi global dan nasional yang berhubungan dengan agenda ekonomi, kondisi makroekonomi dunia, dan makroekonomi nasional, serta kebijakan pemerintah baik fiskal maupun moneter untuk menganalisa sektor industri apa yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan kebijakan tersebut. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Purbaya Efek Selamatkan Industri Rokok. Saham rokok bullish. Yang keempat, saat mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham, lakukan dengan tenang dan tidak dikuasai oleh emosi. Jangan FOMO atau takut ketinggalan kereta. Emosi bisa mengacaukan strategi yang dibuat menggunakan logika. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul 9 Kesalahan Investor dan Trader Saham. Yang kelima, menemukan strategi dan metode yang tepat sesuai karakter kita memang bukan hal yang mudah. Dan saat Anda sudah menemukan strategi dan metode yang tepat, usahakan Anda konsisten dan disiplin dalam menggunakannya. Yang keenam, lakukan diversifikasi investasi untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi resiko berinvestasi saham. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Saham Dijual Naik, Dibeli Turun, ini solusinya. Yang ketujuh, fokus pada proses, bukan sekedar profit. Ingat, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman adalah hal yang bisa menaikkan levelmu dalam 5 zona trader atau investor agar meraih victory atau menang dalam trading atau investasi di saham atau kripto. Sehingga kalau kita simpulkan, vision atau 5 zona agar victory atau meraih profit maksimal di bursa saham, Anda harus memperhatikan bentuk huruf V. Zona pertama atau zona antusias ada di kiri atas, di mana Anda adalah seorang newbie yang punya keinginan besar untuk mendapatkan profit di bursa saham, tetapi belum memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Ada kemungkinan
Anda bisa meraih keuntungan karena saat market bullish yang membuat Anda percaya diri. Tapi keuntungan itu karena faktor bullish dan faktor keberuntungan, bukan karena kemampuan Anda. Zona kedua atau zona fear dan frustrasi ada di tengah kiri. Karena rasa percaya diri yang berlebihan dan timbul sifat greedy atau serakah, membuat Anda sering FOMO karena takut ketinggalan kereta dan beli hanya berdasarkan informasi dari teman, influencer, atau broker. Atau bahkan Anda membeli hanya karena feeling semata yang menunjukkan kondisi bahwa Anda belum memiliki pengetahuan kemampuan yang mengakibatkan Anda mengalami kerugian, dan hal itu membuat Anda fear atau merasa takut bercampur dengan hope atau harapan agar harga tersebut bisa kembali naik. Padahal kondisi sudah berubah dari bullish menjadi bearish. Dan hal ini mungkin membuat Anda tidak berani cut loss dan mengalami kerugian yang besar. Dan hal ini membuat 80% orang di zona fear dan frustrasi berhenti dan kapok untuk investasi atau trading di bursa saham atau kripto. Sedangkan zona ketiga atau zona back to school ada di bagian dasar yang menjadi landasan agar kita bisa mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam berinvestasi atau melakukan trading dan bisa meraih profit di bursa saham atau kripto. Sedangkan zona keempat atau zona junior investor atau junior trader ada di tengah kanan yang menunjukkan Anda sudah mulai memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman serta mulai bisa meraih keuntungan di saham atau kripto walaupun belum konsisten. Sedangkan zona kelima atau zona profesional investor dan profesional trader ada di kanan atas, menunjukkan Anda sudah expert dan memiliki pengetahuan. Anda juga memiliki kemampuan dan pengalaman. Anda juga sudah bisa meraih keuntungan secara konsisten saat market bullish dan membatasi kerugian saat market bearish di saham ataupun kripto. Bagi Anda yang sudah ada di zona kelima, saya ucapkan selamat untuk Anda. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham ataupun kripto. Jika Anda membeli atau menjual saham dan kripto karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.